Alhamdulillah atas segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa atas segalanya. Karena berkat nikmatnya, maka kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di bulan yang beberapa ini dengan keadaan sehat walafiat. Tanpa seizinnya, maka kita tidak mampu berbuat apapun. Maka dari itu, sebagai umat manusia, sebaiknya kita selalu berucap syukur atas limpahan berkah yang Allah berikan kepada kita. Berupa salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu membimbing kita dari akhlak menuju jalan yang lebih terang Islam. Bapak Ibu guru, kepala Ibu Baita dan Ibu Finas serta pemateri Wifin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara pada acara cerdas pada sosial media pada sore hari ini, saya akan bacakan susunan acara selanjutnya. Acara cerdas lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba jazaa'an min rabbika ata'an hisaba Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala sawaba dzalika yaumul haqq attakhadha ila rabbihi ma'aba inna anzarnakum adzaban qariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba sadaqallahul azim. Terima kasih Mas Haris untuk bacaan tilawahnya. Yang selanjutnya yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bu Vivin. Untuk Bu Vivin dipersilakan untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Baik, terima kasih Pak Zah atas waktu yang sudah diberikan. Ananda Al-Baitar dan Ibnu Firnas, apa kabarnya hari ini? Coba ini saya minta kepada hostnya untuk dibuka ya, suaranya Ananda dibuka semuanya dulu sebentar ya. Nanti setelah itu di mute lagi semuanya ya. Saya ingin interaktif dengan semua Ananda dulu. Sesaat setelah itu nanti Anandanya semua menyimak Bu Vivin ya. Oke, baik. Apakah suara Bu Vivin terdengar jelas Ananda? Enggak benar. Yes. Dengar. Jelas mungkin mencari sinyal ya. Oke, baik. Bu Vivin ulangi, apa kabar Ananda Al-Baitar dan Ibnu Firnas hari ini? Baik lagi jawabannya. Coba supaya lebih semangat. Kalau Bu Vivin tanya apa kabar Ananda Al-Baitar dan Ibnu Firnas, jawabnya alhamdulillah, saya sehat, saya hebat, yes, gitu ya, coba ya. Oke, ya. Apa kabar Ananda Al-Baitar dan Ibnu Firnas? Alhamdulillah. Saya hebat. Yes. Alhamdulillah. Barakallah Ananda. Jawaban masih ingat Daniel SDIT Ibnu Hajar? SDIT Ibnu Hajar.
Oke, ayo bareng ya biar semangat ya. SD Ibnu Hajar, kunci sukses dan peduli. Baik, terima kasih Ananda semua. Bu Imin punya pantun Ananda ya. Coba disimak. Ini bisa dimute lagi ya. Hostnya bisa memute Ananda semuanya. Monggo. Ya, oke. Waktunya menyimak Bu Vivin ya, Ananda. Ada pantun. Ayah kerja terus antar anak. Ayah yang kuat, cintanya hangat. Oh ya, oke. Iya, Bu Imin ikut suaranya tadi termute juga. Ya, baik. Bu Imin ulangi ya pantunnya ya. Ayah kerja terus antar anak. Ayah yang kuat, cintanya hangat. Kita belajar bersama anak-anak. Semoga kita tetap semangat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dimute lagi ya. Oke. Hostnya, monggo dimute lagi suaranya semua Ananda. Baik, Ananda, kita akan mulai belajar bersama hari ini tentang cerdas, beradab, bersosial media. Ya, sebagaimana Ananda sudah membaca pengumumannya di grup kelas, ini kita melaksanakan bina karakter SDIT Ibnu Hajar. Ya, kita belajar sekarang bersama dua kelas. Kelas 3 Ibnu Firnas dan kelas 4 Al-Baitar. Oke, alhamdulillah Ananda semua yang hadir di sini dimudahkan oleh Allah untuk mengikutinya, mengikuti kegiatan belajar bersama ini. Ya. Oke. Sholawat semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita semua Ananda ya kepada kebenaran dengan cahaya Islam. Baik, Ananda, kita mulai belajar bersama kita hari ini. Bu Ivin akan share screen dulu, Ananda bisa perhatikan ya, nanti di tampilan di HP atau laptop Ananda masing-masing. Bentar ya. Oke, baik. Nah, ini ya, Nanda ya. Tema kita hari ini adalah beradab, bersosial media, dan berdaring, ya kan. Kita sekarang belajarnya sedang BDR, belajar dari rumah, maka kita melaksanakan pembelajaran secara daring. Nah, kita mulai dengan menyimak Bu Vivin membacakan sehari tilawah dari tilawah yang sudah dibacakan oleh Mas Faris Sabitul Asmi tadi ya. Barakallah Mas Faris, terima kasih sudah membacakan tilawah yang Masya Allah suaranya begitu merdu ya. Semoga itu keluar dari hati Mas Faris, menambah keimanan Mas Faris dan keluarga, dan kita semua yang turut hadir di kegiatan ini. Tadi Mas Faris membaca surat An-Naba ayat 31 sampai 40 ya. Nah ini artinya yang pertama dibacakan tadi, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat,
dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Oh maaf, ini ada kesalahan ini ya. Sebentar. Oke, Jangan coret-coret, Bu. ya, tidak apa-apa. Ini kemudian, oke, tidak apa-apa ya. Ini sebenarnya kalau Bu Wiwin setelah baca ini artinya surat Az-Zalzalah. Iya, baik Ananda, nggak apa-apa ya, kita tetap baca aja ya. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya apa yang terjadi pada bumi ini. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Allah telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia ya, kita nanti akan keluar dari kubur dalam keadaan berkelompok-kelompok. Ada kelompok yang beruntung dan ada kelompok yang celaka. Untuk diperlihatkan kepada manusia ya, kepada mereka semua yang keluar dari kubur itu, balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa yang berbuat kebaikan, walau sebesar zarah. Zarah itu atom ya, kalau dibahasakan kita, zarah itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya atom. Nah, itu partikel yang terkecil. Walaupun kebaikannya sebesar itu, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang berbuat keburukan atau kejahatan, walau sebesar atom pula, pasti dia akan melihat balasannya. Begitu Ananda ya. Oke, semoga itu menjadikan kita semakin berlomba-lomba Ananda ya. Amin. Berlomba-lomba menjadi apa? Menjadi orang yang mana? Beruntung apa yang celaka. Nah, itu pilihan ada pada kita Ananda. Baik. Nah, ada juga ayat di Quran surat Ibrahim ayat 7 ya, yang bunyinya la in syakartum la azidannakum. Nah, ini adalah perintah dari Allah agar kita selalu bersyukur. Makanya tadi kita awali selalu dengan ketika ditanya kabar juga, bagaimana kabar Ananda? Alhamdulillah, begitu ya. Kemudian memulai acara juga kita membaca Alhamdulillah. Ketika sholat dalam Al-Fatihah kita juga membaca Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah itu bentuk wujud syukur dalam lisan. Selain dalam lisan, syukur juga bisa diwujudkan dari perbuatan. Perbuatan kita selalu menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Gitu ya Ananda ya. Nah, ini. Kita harus tetap bersyukur meskipun sekarang kita sedang BDR, belajar dari rumah ya. Belajar dari rumah menjadi lebih mudah dengan kemajuan teknologi Ananda ya kan? Khususnya di bidang sosial media. Cukup siap HP, laptop, dan terkoneksi internet, semuanya menjadi lebih mudah. Seperti saat ini, Ananda bisa ketemu dengan Bu Vivin, ketemu dengan Bapak Ibu Guru Walas kelas Al-Baitar dan Ibnu Firnas, ya. Itu Ananda sediakan itu kan ya, media sosial yang Ananda miliki, HP atau laptop. Kemudian ada internet, ya, ada jaringan internet sehingga kita terlaksana kegiatan ini. Begitu ya Ananda ya. Baik. Nah, kemudian kita akan belajar tentang sosial media. Apa sih itu sosial media? Jenis-jenisnya apa saja? Kekurangannya apa dan manfaatnya apa? Gitu ya. Oke. Ikuti terus ya. IT sosial media. Ananda juga bisa baca ya. Media sosial adalah sebuah media daring atau online ya, yang sudah sering kita dengar istilah itu sekarang ya, online. Dulu ada lagu itu zamannya Bu Vivin masih muda. Yang para penggunanya bisa terhubung secara virtual ya. Virtual ya, online ini ya. Oke. Itu artinya sosial media. Ya. Kemudian macam-macam sosial media. Ada blog, ya, ada social networking, ya. Blog itu platform yang berfungsi untuk membagikan tulisan atau jurnal pribadi. Social networking layanan yang menyediakan platform untuk saling terhubung dan saling berbagi
media dan informasi dengan keluarga, teman, atau relasi atau relasi gitu ya. Ya, yang jelas bisa berbagi dengan orang-orang yang di tempat jauh gitu ya, bisa. Kemudian ada media sharing, layanan yang berfungsi untuk saling berbagi konten media. Ada juga forum, layanan yang berfungsi untuk saling berbagi pendapat. Gitu ya, Ananda. Nah, ini contoh-contoh media sosial. Nah, Ananda sudah tidak asing lagi kan? Ya. Ada apa itu Ananda? TikTok. Iya, masih ada yang keluar suaranya ya. Gak sabar itu pingin membaca di situ ada kok simbolnya apa itu? Ya, TikTok Ananda ya. Iya, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Instagram. Twitter, Face, dan Instagram. Ya, oke, itu sudah gak asing lagi ya bagi pernah Ananda ya. pakai. Nah, nanti kita akan belajar adabnya dari situ. Ada YouTube, Gacha yang berikutnya live. ada Kaca Live. Gacha live. Ya, oke, baik. Lanjut ya. Anak gejala TikTok PUBG. Mohon maaf, ini kalau apa coret-coretnya bisa dikendalikan dari host barangkali. No, coret-coret. Nah, Untuk Ananda, mohon untuk tidak mencoret-coret screen. nambah kerjaan. Dijual itu enggak dulu. Nambah kerjaan doang ini. Perhatian untuk Ananda sekalian kelas 3 dan kelas 4. Dimohon untuk tidak mencoret-coret screen. Oke. Dihapus sekarang. Coret-coret dihapus sekarang. Bu Vivin, mic-nya Bu Vivin. Ya, Bu. Suaranya mati, Bu. Mati. Ada suaranya, Bu. Itu. Bu, Suara- mic-nya nyala. Baik, ya terima kasih Ananda sudah mengingatkan. Ya, tadi Bu Vivin perlu stop share dulu supaya bisa menghidupkan lagi suaranya Bu Vivin. Oke, baik. Kita lanjutkan Ananda ya. Tadi sudah sampai ini manfaat dan kerugian dari media sosial. Sebentar ya, Bu Vivin share screen lagi. Nah, ini. Oke, baik. Nih, manfaatnya ya. Nah, sebagai media hiburan. Ya kan? Nah, bisa kalau ketika ingin berhibur bisa buka HP-nya, buka laptopnya, kemudian aktifkan internetnya, memperluas kenalan dan teman, ya kan? Tidak terbatas jarak sudah ya. Meskipun di luar kota, luar pulau, luar negeri, nah, sudah bisa kita jadikan teman sekarang Tapi siapapun. kalau Ya. Kemudian berbagi Wow, informasi. amazing. Yang keempat, menambah informasi. Yang kelima, bisa juga jadi media dan cepat, tapi bisa online, gitu kan ya sekarang ya. Kemudian kalau kerugiannya apa saja, ya? Yang ke satu bisa salah informasi, ya. Ada berita hoax, ya kan? Nah, itu sehingga membuat kita menerima informasi yang tidak benar. Kemudian informasinya tidak sesuai dengan konsumsi umur, ya, yang
mengaktifkan media sosial itu ya. Ada cara. Gitu. Jadi Ananda juga perlu mengerti ya, ini sesuai dengan usiaku atau tidak. Nah, itu supaya Ananda tidak sampai mengalami kerugiannya bermedia sosial ya. Selanjutnya bisa bikin kecanduan juga kerugiannya. Kalau tidak tahu kegunaannya, kemudian tidak bisa menggunakannya dengan baik, tidak tahu waktu, akhirnya bisa jadi kecanduan. Vivin, Selanjutnya, dengan media sosial juga bisa terjadi yang namanya cyberbullying. Nah, bully ya, istilah ke kamar mandi sebentar. apa itu cyberbullying? Izin Ananda, silakan kalau mau ada perlu kamar mandi, silakan gitu ya. Bu Iwin lanjutkan. Apa itu cyberbullying? Tadi Bu Iwin dengar Ananda ada yang bertanya itu ya. Nah, bully itu adalah perbuatan buruk yang bisa dilakukan oleh lisan, oleh tangan, oleh kaki kepada sesamanya. Nah, itu termasuk itu adalah namanya bully. Nah, itu kalau ketika di dunia nyata dengan lisan, dengan tangan, dengan kaki. Ketika di dunia maya ya, online, nah ini ada namanya cyberbullying. Ya, jadi kita dengan jari kita, dengan ungkapan kita ya, lewat video kita, itu bisa menghasilkan bully kalau niatnya tidak baik. Ya, kembali kepada niat penggunanya. Gitu ya. Kemudian yang kelima, kerugiannya juga bisa terkena disinhibition effect. Ya, ini bahasa Inggris ya, tapi artinya adalah beda kepribadian. Sehingga bisa orang itu beda antara ketika dia di kehidupan nyata dengan di dunia maya. Ketika online dia kadang berani gitu ya. Nah, berani ngomong apa aja dia berani mengata-ngatai atau kemudian keluar makian-makian, menyebarkan berita hoax, tapi kemudian di dunia nyatanya dia pura-pura alim. Nah, gitu bisa. Ada yang begitu ya. Nah, ini adalah manfaat dan kerugian dari media sosial. Gitu ya. Nah, baik. Ini ada quote ya, ada pesan dari Bu Cori. Nah, Bu Cori tahu kan ya, kalau yang kelas 3 belum diajar oleh Bu Cori ya, tapi sudah mengetahui Bu Cori walas kelas 5 dan mengajar bahasa Inggris. Yang kelas 4 sudah pernah belajar bersama Bu Cori ya di bahasa Inggris. Nah, ini Bu Cori menyampaikan pesan. Ingat, dunia maya adalah dunia semu, yang nyata adalah kehidupanmu. Masya Allah, manis ya. Gitu Ananda ya. Jadi yang Ananda nikmati di media sosial itu hanya dunia maya, sifatnya semu. Nah, yang nyata itu adalah kehidupan Ananda sekarang di kenyataannya bersama keluarga, bersama Bapak Ibu guru ketika bertemu, begitu ya. Nah, bersama teman-teman tetangga sekitar. Nah, itu adalah kehidupan nyata kita. Nah, lanjut. Sekarang kita belajar tentang adabnya bersosial media dan berdaring. Nah, adab itu apa sih, Ananda? Tahu tentang adab? Apa artinya adab? Aturan. Betul. Terima kasih, Ananda. Aturan. Atau aturan main ya. Nah, semua kegiatan itu perlu yang namanya aturan main supaya benar kegiatannya, supaya sukses, supaya berhasil. Termasuk kita dalam bersosial media ya, dalam bermedsos itu juga ada aturan mainnya supaya Ananda bisa mendapatkan yang sisi tadi kiri ya, kalau di sini ya di layar sisi kiri yang namanya manfaat tadi, supaya bisa merasakannya dan tidak sampai mendapatkan yang sisi satunya lagi tadi ya, sisi negatifnya, yaitu kerugiannya. Nah, apa yang harus Ananda lakukan? Yang di sini disingkat BMM. Apa BMM?
B-nya berpikir. M-nya Memilih. memilih. M-nya lagi memutuskan. Memutuskan. Iya, benar Ananda ya. Berpikirnya apa saja yang dipikirkan? Apakah tugasku sudah selesai? Ketika Ananda menggunakan media sosial itu, ini bagian dari tugas Ananda atau bukan? Baik tugas dari orang tua atau tugas dari sekolah. Kalau bukan tugas Ananda, maka selesaikan dulu tugas Ananda, begitu ya. Ananda pikirkan apakah ini apakah tugasku sudah selesai, begitu. Kemudian, apakah ini aku butuhkan? Ya, apakah saya butuh dengan medsos seperti ini? Kemudian, apakah ini baik untuk saya? Nah, itu perlu Ananda lakukan. Selanjutnya, apakah bahasa saya ini di sosmed, ya, di sosial media sudah santun? Nah, ini penting untuk diterapkan, Ananda ya. Berpikir, ya. Tugasnya sudah selesai belum? Apakah ini dibutuhkan? Apakah baik? Apakah sudah santun? Nah, ini ada dalilnya ya. Hadis Nabi Muhammad SAW, istafti qalbak, ya. Wastafti nafsak salasa marrat. Albirru matma'annat ilaihin nafsu wal ithmu mahaka fin nafsi wa taraddat fi sadri wa in aftakan nas wa aftuka. Artinya, mintalah fatwa pada hatimu, gitu katanya Rasulullah. Ini dipesankan sampai 3 kali ya kepada kita. Mintalah fatwa pada hatimu, pada hati Ananda. Bertanyalah kepada hati Ananda. Karena kebaikan adalah yang membuat tenang jiwa dan hati kita. Dan dosa adalah yang membuat bimbang serta goncang dada kita, gitu kan? Ya. Kita ketika melakukan suatu perbuatan, ketika baik, itu pasti akan terasa. Hati kita menjadi tenang, begitu ya. Hati kita senang. Ketika kita berbuat perbuatan yang tidak baik, ya, mengganggu teman, meminjam barang tanpa izin, berkata yang tidak baik, nah itu sesungguhnya hati kita bergemuruh, begitu ya. Hati kita tidak tenang. Nah, itu sifatnya hatinya seorang muslim, ya. Semoga hati-hati kita adalah hati seorang muslim, sehingga pada saat kita berbuat baik, kita merasakan ketenangannya. Pada saat kita berbuat buruk, Allah mengingatkan lewat hati-hati kita. Gitu Ananda ya. Kemudian yang kedua tadi ya, setelah berpikir ada memilih. Nah, pilihan yang bermanfaat dan baik untuk saya dan orang lain serta tidak merugikan orang lain. Nah, bagaimana Ananda melakukan ini ya? Jadi memilih memakai medsos itu bermanfaat atau tidak? Baik untuk saya atau tidak? Atau untuk orang lain ini baik atau tidak? Jangan sampai itu merugikan orang lain. Begitu ya Ananda. Kemudian yang ketiga perlu Ananda lakukan adalah memutuskan. Ananda harus bisa memutuskan. Karena semua makhluk Allah ya punya kesempatan untuk fujur dan kesempatan untuk takwa. Fa'alhamaha ya, firman-Nya Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah mengilhami kepada semua manusia kesempatan untuk berbuat baik dan kesempatan untuk berbuat yang tidak baik. Kemudian nanti Allah sediakan surga dan sediakan neraka. Ananda pilih mana? Nah, gitu ya. Kalau yang ingin surga, harus melakukan perbuatan yang mana? Yang baik apa yang buruk kalau ingin surga? Baik. Ada yang ingin neraka? Ada yang ingin neraka? Buruk. Bila ya, iya itu berarti yang suka berbuat buruk bisa masuk neraka. Hati-hati ya, Ananda ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini ada
pesan dari seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim, ya, menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya dari kematian. Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, ya, yang di sana ada surga itu Ananda. Sedangkan kalau kematian hanya memutuskan kita dari dunia dan orang-orang di sekitar kita. Nah, itu Ananda ya. Hati-hati dengan menyia-nyiakan waktu. Ya, dikatakan di sini lebih berbahaya daripada kematian. Nah, kita belum membayangkan kan ya, kematian serem ya? Serem ya kematian itu. Tapi ada yang lebih berbahaya dari kematian, yaitu adalah menyia-nyiakan waktu, buang-buang waktu percuma untuk nonton game lama-lama, main HP lama-lama, sampai lupa makan, lupa sholat, naudzubillah, sampai lupa sholat. Ada yang di sini menggunakan HP sampai lupa sholat? Enggak. Bila Nggak ada, ya, seperti itu, masya Allah bahayanya ya, jangan sampai Ananda lakukan ya. Nah, sampai tidak mendengar ketika dipanggil orang tuanya. Nah, naudzubillah, jangan begitu ya. Nah, selanjutnya ada pesan lagi ya dari Rasulullah. Barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka baginya seperti pahala pelakunya. Itu ketika kita menggunakan media sosial untuk kita menyebarkan hal-hal kebaikan. Ya, kita bisa share ayat Al-Quran, share hadis, ya, memberikan nasihat kepada teman. Nah, kemudian apa lagi? Share motivasi, kata-kata semangat. Nah, ini dikatakan oleh Rasulullah, maka dia akan mendapatkan pahala kepada seperti orang yang melakukan kebaikan yang dia nasihatkan tadi kepada temannya. Nah, misalkan, ayo sekarang kita tertib melaksanakan sholat 5 waktu gitu, ngajak di grup. Nah, di grup temannya, misalkan grup WhatsApp gitu ya. Nah, di situ terdiri dari teman-temannya satu geng, satu kelompok, kemudian di sana kamu share kata-kata semangat. Ketika temanmu semangat melakukannya, misalkan semangat untuk sholat 5 waktu tadi, dan dilaksanakan oleh temanmu, maka kamu bisa mendapatkan pahala dari pelakunya itu serupa dengan pahala pelakunya. Ananda, seperti itu ya, ini juga termasuk. Jangan coret-coret. Oke, baik, terima kasih yang sudah coret-coret. Sudah cukup Ananda ya, mengingatkannya sudah terdengar satu kali saja sudah cukup. Mestinya Ananda yang mendengarkan nasihat dari temannya ini juga mendengarkan ya, melaksanakan, mematuhinya ya. Ananda bisa melakukan, bisa memilih kan ya, memilih untuk melakukan mencoret atau tidak. Nah, ini termasuk perbuatan yang bagaimana ini? Nah, ini juga Ananda bisa memilih di sini ya kan? Tadi Anda berpikir, memilih, memutuskan. Nah, kalian putuskan, kamu mau mencoret atau tidak. Kalau kamu mau mencoret, kamu menambahkan keburukanmu. Ketika kamu tidak mencoret, kamu menambahkan kebaikanmu. Begitu Ananda. Ya, makanya Bu Wivin tenang aja. Karena tadi sudah dikasih materi, kalian bisa milih yang baik atau milih yang buruk. Itu Ananda ya. Nah, sekarang tips berkomunikasi. Lihat ini. Secara santun. Ya, tips berkomunikasi secara santun. Terima kasih Ananda. Yang pertama adalah pilih waktu yang sesuai ya, bukan ketika jam istirahat, bukan ketika jam sholat ya. Jadi waktunya harus dilihat ya, dipilih ya, waktu yang tepat gitu. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang sopan. Tidak disingkat sebaiknya supaya tidak menimbulkan salah paham. Kemudian pakai emotikon, juga gunakan emotikon yang sopan dan sesuai. Ketika teman kita misalkan cerita kesedihannya, ya jangan emotikonnya yang ketawa dong. Nah, gitu ya. Sesuaikan dengan situasi yang
Ada, begitu ya. Sehingga teman kita yang sedang berkomunikasi dengan kita lewat medsos itu tidak sampai salah paham, ya. Selanjutnya, tulis salam, perkenalan diri dan keperluan. Nah, jika ini baru Ananda temui begitu ya, orangnya yang sedang Ananda ajak komunikasi ini orang yang baru. Nah, pakai adabnya begini. Ananda salam dulu, kemudian kenalkan diri, keperluannya apa? Mau kenalan aja atau mau belajar bareng, belajar matematika bareng, belajar bahasa Inggris bareng. Silakan. Karena kamu tahu dia misalkan tersebar di media sosial, dia anak yang pinter matematika, anak yang pinter bahasa Inggris atau IPA misalkan. Nah, jadinya kamu mau ajak dia berteman. Nah, supaya bisa belajar bareng. Nah, itu bagus, ya. Nah, itu yang nanti bisa merasakan manfaatnya media sosial. Selanjutnya, akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Jangan lupa ya, setelah berkomunikasi lewat sosmed, ya, sosial media, ucapkan terima kasih. Karena itu menunjukkan Ananda yang bagaimana. Ananda menunjukkan tingkat pendidikan Ananda, ya. Semakin Ananda sopan, semakin Ananda bersikap baik, itu tandanya semakin tinggi ilmu Ananda. Ya, Ananda akan semakin dihargai oleh orang. Begitu. Sekarang saatnya sesi tanya jawab. Baik, ini peraturannya pakai raise hand ya? Ya. Untuk ya, Ananda yang saya kembalikan kepada Pak Za. Untuk Ananda yang ingin bertanya kepada Bu Vivi, dipersilakan untuk raise hand. Nanti satu persatu pertanyaannya ya, Ananda saling bergantian. Angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Tunjuk jarinya. Silakan siapa Ya, yang ini mau ada bertanya? Hisyam dan Husen. Coba dari kelas 4A dan 4B. Hisyam dan Husen, dipersilahkan. Untuk Ananda yang ingin bertanya, langsung angkat tangan, bisa diklik raise hand. Tadi yang Mas Hisam, Mas Husen tadi jadi, Pak Za? Nggak jadi, Bu. Oh iya, oke. Baik. Yang lain? Belum ada respon. Untuk yang lain, Ananda dipersilakan. Ya, tadi yang Ananda mudah bersuara tadi itu loh. Nah, silakan kalau ada pertanyaan disampaikan. Kenny, Bu Vivin, Kenny Wahyuni. Ada yang raise hand. Iya. Oh, Mas Rama ini ya. Ya, kayaknya Mas Rama itu. Ya, Mas Rama, mau bertanya? Contohnya belanja online itu kayak gimana ya, Bu? Contohnya belanja online. Mas Rama ini walasnya siapa walasnya? Bu Yuni. Bu Yuni, ada Bu Yuni nih, Bu Yuni. Putranya bertanya ini Bu Yuni, belanja online. Monggo Bu Yuni bisa membantu menjelaskan. Kok pas Bu Yuni Mas ya? Rama. Mas Rama. Oke, belanja online itu kita belanjanya tidak langsung datang ke tempatnya, gitu ya Bu Vivin ya. Jadi kita bisa pesan melalui HP di toko-toko online yang bisa kita cari di medsos tersebut, kayak di Shopee, kayak gitu Bu Vivin ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu, misalkan mau beli kue gitu, nggak perlu ke Indomaret. Kalau sekarang itu seperti itu ya. Jadi kita bisa pesan melalui set kita inginkan beli apa, itu kita bisa mencari di sosial, di medsos tersebut gitu ya. Mungkin Bu Vivin bisa melengkapi. Pertanyaannya untuk Bu Vivin apa Bu Yuni ini ya?
untuk semua. Bagaimana Mas Rama? Sudah bisa menjawab apa yang Mas Rama ingin ketahui Sudah, Bu. tentang belanja online? Sudah, Nak? Sudah. Oke, baik. Kalau kemudian sekarang Bu Wivin mau bertanya ini kepada Ananda. Dari tadi Bu Wivin melihat ada yang melakukan coret-coret ini. Menurut Ananda bagaimana ini? Baik atau tidak ini? Tidak. Cukup, terima kasih atas jawaban Ananda. Ya, insya Allah Ananda sudah bisa mengetahui itu perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Yang dilakukan perbuatan yang mana Ananda? Baik. Kalau tidak baik, apakah dilakukan? Tidak. Termasuk dalam bersosial media. Ya, harus menggunakan adab, harus menggunakan aturan. Ya, pilih yang baik, pilih perbuatan yang baik. Jangan melakukan perbuatan yang tidak baik. Termasuk jahil, usil seperti ini, coret-coret begitu ya. Kemudian satu lagi yang penting Ananda ya, kesepakatan dengan orang tua. Karena Ananda adalah masih dalam pengawasan orang tua. Kalau Bu Vin pernah baca tentang media sosial itu, sebaiknya penggunanya itu usia 13 tahun ke atas, Ananda. Ananda sekarang usia berapa? Saya aja belum 10. 11, saya sudah 11. Kalau 13 kan berarti ya. Nah, sebaiknya itu disarankan pengguna media sosial itu usia 13 tahun ke atas. Tapi kalau Ananda menggunakannya untuk media belajar, Mau 9. boleh. Begitu ya. Mau 9. Iya, ada yang 9 tahun masihan. Iya, karena masih kelas 3 ya, usianya masih 9 tahun. Gitu. Maka harus menggunakan media sosial itu kesepakatan dengan ayah dan bunda ya. Buat kesepakatan dengan ayah dan bunda. Ananda misalkan sudah dibelikan HP sendiri pun oleh orang tuanya, tetap itu bukan milik Ananda. Itu adalah milik ayah dan bundanya Ananda ya, milik orang tuanya Ananda. Jadi Ananda ketika menggunakannya harus apa nak? Kalau dipinjami ketika menggunakannya harus Izin. Dan tidak lama-lama. Iya benar. Kelamanya berapa lama itu dengan apa tadi nak? Kesepakatan. Orang tuanya menyampaikan. Udah mau maghrib, aku mau ngaji. Dipakai untuk mengaji. Nah, setelah selesai mengaji bagaimana? Oh, Saya ngaji. begini. Yang mengaji di mana? Permisi, mengaji di mana? Mengaji sama Bu Guru mengaji di sekolah. Kalau Ngaji online, Bu. Iya, mengaji dengan Bu Guru ngaji dari sekolah kan? Kalau yang mengaji dengan Bu Guru ngaji kita, maka harus digeser waktunya. Bu Bin sudah menyampaikan Ananda, tenang saja. Insya Allah nanti waktunya sama Bu Guru mengajinya ya akan digeser. Atau Pak Gurunya. Bu Guru atau Pak Guru? Bu Guru, Bu. Siapa? Kalau saya Pak Guru. Pak Guru siapa namanya? Pak Robi. Iya, nanti akan digeser sama Pak Robi. Karena Pak Robi sudah tahu kita sedang belajar bersama sekarang. Begitu Ananda ya. Oke. Silakan dilanjutkan sesi tanya jawabnya. Setelah Mas Rama, siapa lagi yang mau bertanya? Selanjutnya Ananda, Bapak lihat dulu ya. Yang Mbak Nabila Muhammad ya, Resen, Mbak Nabila. Mas Alfa, Bu, Mas Alfa. Saya mau tanya, Bu, dari tadi. Sabar. Oh ya, Pak siapa Zai ya namanya? yang menentukan. Monggo Pak Zai yang menentukan penanya. Ya, langsung namanya siapa, kelas dari kelas berapa Ananda? Yang ingin bertanya langsung. Bu, saya boleh izin minum? Zaki, nama saya Aufa Faiz Azizi, kelas 4A. Aufa 4A. Silakan. Biasanya kan Aufa lihat YouTube, tapi batas waktunya itu berapa?
Biasanya Aufa lihat YouTube, batas waktunya berapa? Kalau lihat YouTube, Mas Aufa waktu itu untuk apa? Lihat YouTube-nya. Untuk mempelajari tumbuhan dan hewan-hewan. Untuk mempelajari tumbuhan dan hewan-hewan. Berarti itu kira-kira penting atau tidak, Mas Aufa? Mas Aufa butuhkan itu atau tidak? Penting, Bu. Penting dan butuh, ya kan? Nah, maka ya sesuai keperluannya Mas Aufa itu. Ketika Mas Aufa masih butuh informasinya ya, silakan dilanjutkan. Ketika sudah selesai, sudah mendapatkan informasi yang diinginkan, bagaimana Mas Aufa? Apakah dilanjutkan nonton yang lain? Tidak, Bu. Masya Allah, benar apa yang Mas Aufa lakukan. Begitu sayang. Jadi Mas Aufa juga sudah bisa memutuskan. Ya, M-nya yang ketiga tadi ya, berpikir, memilih, dan memutuskan. Bagus Mas Aufa. Lanjutkan itu. Berikutnya. Maaf Bu. Selanjutnya, Nanda, yang lain bisa bertanya. Siapa tadi? Kayaknya Mbak Nabila Zahra ya. Mbak Nabila Zahra tadi raise hand. Ya. Iya, respon itu Bu tadi. Monggo, Ananda yang ingin bertanya silakan raise hand. Langsung ya, kelasnya. Yang izin minum nggak perlu izin ke Bu Wivin ya. Silakan minum aja kan di rumah Ananda sendiri. Ada lagi yang bertanya Ananda? Sudah cukup? Suaranya Kak keras, biar bisa kedengaran. Oh ini ada yang bertanya ini ya Pak ya? Iya, ini ada yang bertanya. Tadi suaranya agak kecil. Nah, Saya masih berusaha. Zaki 4A, Bu. Zaki 4A, Zaki 4A. ya, Silakan Mas Zaki. tadi Iya, Bu. Saya ini udah kedengaran. mau bilang. Kan kadang-kadang kalau kita bilang mau masuk neraka atau mau masuk surga itu kita bilangnya mau masuk surga. Biar pasti mau bilangnya masuk surga. Tapi pas kenyataannya itu kayak nggak sesuai dengan harapan yang tadi dibilang. Kenapa? Kenapa kok begitu Mas Zaki? Siapa itu yang Soalnya melakukannya? biasanya banyak tugas, Bu. Kalau banyak tugas terus kenapa nak? Ya, kadang-kadang lupa, kadang-kadang enggak sih. Oh, berarti maksudnya kebaikannya itu ketika dalam tanggung jawab melaksanakan tugas gitu, Mas? Ya, Oh, niatnya ingin berbuat baik, bertanggung jawab melaksanakan tugas. Ternyata lupa gitu ya, Mas Zaki ya? iya, Bu. Oh, gitu. Berarti kalau sarannya Bu Wivin, Mas Zaki perlu teman ini, perlu teman yang bisa mengingatkan Mas Zaki. Mas Zaki bisa pilih temannya, ayahnya boleh, bundanya Bentar boleh. lagi adik saya mau lahir 2 bulan lagi mungkin. Masya Allah, barakallah Mas Zaki. Mau punya adik jadinya ceritanya ini. Iya, Bu. Masya Allah. Setelah ini jadi kakak, berarti harus lebih bertanggung jawab lagi sayang ya. Jadi Ya. kalau misalkan tadi Bu Wivin sampaikan sarannya punya teman ya, teman yang bisa mengingatkan Mas Zaki tugas-tugasnya, temannya juga bisa catatannya Mas Zaki. Ya, Mas Zaki catat itu tugasnya yang tadi Mas Zaki kan pasti sudah tahu kan tugasnya. Iyalah. Di awal kan tahu kan ya di awal ya. Nah, kan nanti akhirnya lupa. Nah, supaya nggak lupa, catat gitu sayang. Oh. Jadi catatan itu dikatakan oleh Khalifah Umar itu seperti pengikat kuda sayang, karena ilmu yang kamu ketahui tadi ya, tugas-tugasmu kan kamu sudah tahu. Nah, itu ibarat ilmu. Iya. Itu seperti kuda. Nah, ketika nggak diikat, kuda bisa lari sejauh-jauhnya. Nah, nggak bisa dikejar lagi, ya kan? Nah, Iya. seperti itu kan. Nah, kalau diikat kan bisa tenang kudanya, bisa diam, bisa manut, bisa nurut. Nah, ilmu kita juga gitu, ya. Bagaimana mengikatnya tadi? Mengikatnya dengan menulis gitu. Bagaimana mengikat ilmu kita dengan ditulis? Termasuk Mas Zaki sudah tahu tugas-tugasnya, tuliskan itu Saya yang suka kamu sudah menulis ketahui itu. biasanya kalau lagi nggak
ada itu kalau tugasnya ya sedang atau dikit mungkin saya suka nulis. Iya, intinya tadi Mas Zaki, kalau sekarang bagaimana kira-kira tugasnya ini sudah dilaksanakan semuanya atau banyak yang lupa? Kalau sekarang sih tugasnya masih dalam kendali lah. Oh, masih dalam kendali, berarti sudah bisa terlaksana ya Mas Zaki ya? Ya, masih bisa. Nah, kalau sudah bisa terlaksana, alhamdulillah. Kalau barangkali nanti tugasnya dirasa banyak, kemudian khawatir lupa, itu tadi sarannya Bu Ivin diikat. Ya, ikatlah itu dengan tulisan. Sehingga nanti Mas Zaki ketika waktu luang gitu ya, buka tulisannya. Oh, ini ada yang belum. Nah, di checklist mana yang sudah, mana yang belum. Sehingga tidak sampai ada yang lupa. Begitu ya Mas Zaki ya? Ya. Ada lagi? Enggak, Bu. Bagus sekali Mas Zaki, terima kasih atas pertanyaannya yang menarik sekali ya. Dia Bu Ivin. Ya, Selanjutnya 10 tahun nggak ada teman. tanya, Ada lagi yang silakan. Udah kelaparan, Bu. Sudah cukup ya? Baik. Iya, Bu. Ini live tabu. Iya, benar. Wah, Mas. nggak bisa habis dong. Ya, jika sudah dirasa cukup, belajar kita Sudah dirasa bersama. terlalu cukup. Saya tanya. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Bu Walas Albaitar dan Ibnu Firnas? Monggo, ada? Sampun? Tuh. Bisa Bu Yuni, Bu Ida, Bu Enggar, Bu Ulfa, mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, baik ya, Bu Ivin tutup ya dengan kesimpulan. Ya, saya bacakan kesimpulan dulu, Pak Za ya. Ananda, kita tadi sudah belajar tentang macam-macam sosial media ya, media sosial yang ada sekarang yang kita gunakan dalam belajar daring ya, sudah kita ketahui bersama. Kemudian sekarang dari Ananda yang perlu dilakukan adalah berpikir, memilih dan memutuskan. Sehingga Ananda tadi yang berkata ingin masuk surga itu bisa Ananda capai, tidak sampai merasakan yang tadi dikatakan oleh Mas Zaki. Bilang surga mudah, tapi kemudian ketika memutuskan memilihnya yang salah. Na'udzubillah. Baik. Demikian dari Bu Vivin. Bu Vivin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Terima kasih Bu Vivin untuk penjelasan materi pada sore hari ini.